Halo semuanya, nama saya Michelin Celestia dari kelas XPS 1. Tunggu, kita hari ini mau membahas mengenai apa ya? Iya, kita hari ini mau membahas mengenai trigonometri. Sebenarnya, apa itu trigonometri? Trigonometri merupakan sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan juga sudut segitiga. Bidang ini muncul di masa Helenistik pada abad ketiga sebelum Masehi dari penggunaan geometri untuk mempelajari astronomi. Keren bukan? Nah, kali ini kita akan lebih membahas mengenai hubungan perbandingan trigonometri dari sudut di setiap kuadran. Untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri dengan sudut lebih dari 90 derajat dapat dilakukan dengan menempatkan sudut tersebut ke kuadran. Sumbu-sumbu pada koordinat membagi bidang koordinat menjadi 4 daerah yang disebut juga dengan kuadran. Dengan begitu, besar sudut alfa dapat dikelompokkan menjadi 4 daerah seperti yang terlihat pada gambar berikut. Kita bisa membayangkan sebuah lingkaran dan membaginya menjadi 4 bagian. Yang pertama, sudut dalam kuadran 1 yang terletak antara 0 derajat sampai 90 derajat, maka dari itu semua bernilai positif, sinus, kosinus, dan juga tangen. Yang kedua adalah kuadran 2 atau daerah kuadran 2. Kuadran 2 terletak antara 90 derajat sampai 180 derajat. Pada bagian ini hanya nilai sinus yang positif, sedangkan yang lainnya seperti kosinus dan juga tangen bernilai negatif. Lalu ada juga bagian kuadran 3 yang terletak antara 180 derajat sampai 270 derajat. Pada bagian ini hanya nilai tangen yang positif, sedangkan yang lainnya seperti kosinus dan juga sinus bernilai negatif. Dan yang terakhir adalah sudut kuadran 4 yang terletak antara 270 derajat sampai 360 derajat. Pada bagian ini hanya nilai kosinus yang positif, sedangkan sinus dan juga tangen bernilai negatif. Nah, dari pengelompokan kuadran di atas, berlaku rumus-rumus untuk sudut-sudut yang berelasi sebagai berikut. Mungkin rumus-rumus di atas jika dihafal terlalu banyak ya. Maka dari itu, saya menyarankan untuk menggunakan rumus poin B, poin C, poin D, serta poin F, karena jika diperhatikan rumus-rumus poin B, C, D tersebut tidak mengubah fungsi trigonometrinya. Yang perlu diperhatikan hanya penambahan tandanya seperti tanda negatif. Nah, untuk lebih mengerti materi ini, mari kita coba dengan mengerjakan sebuah contoh soal. Tentukanlah nilai perbandingan trigonometri berikut. Wah, ada 4 masalah nih. Bagaimana ya cara menyelesaikannya? Yuk kita bahas. Yang pertama, sinus 210 derajat. Sudut 210 derajat terletak pada kuadran 3, maka sinus bernilai negatif. Sehingga sinus 210 derajat sama dengan sin dalam kurung 180 ditambah 30 derajat sama dengan negatif sinus 30 derajat sama dengan negatif setengah atau negatif 1/2. Yang kedua, cos atau cos 120 derajat. Sudut 120 derajat terletak pada kuadran 2, maka cos bernilai negatif. Sehingga cos 120 derajat sama dengan cos dalam kurung 180 dikurang 60 derajat sama dengan negatif cos 60 derajat
sama dengan negatif setengah atau negatif 1/2. Yang ketiga, tan 225 derajat. Sudut 225 derajat terletak pada kuadran 3 tan bernilai positif. Sehingga tan 225 derajat sama dengan tan 180 ditambah 45 derajat sama dengan tan 45 sama dengan 1, dan hasilnya positif ya. Dan yang terakhir, cos 300 derajat. Sudut 300 derajat terletak pada kuadran 4, maka cos bernilai positif. Sehingga cos 300 derajat sama dengan cos 360 dikurangi 60 derajat sama dengan cos 60 derajat sama dengan setengah. Nah, itu adalah contoh soalnya dan cara menyelesaikannya. Semoga materi ini membantu kalian ya. Terima kasih telah menyimak video saya. Terima kasih. Bye-bye.